Apa yang isu yang paling membuat lo marah? Isu terkait dengan kebijakan publik ataupun politik yang akhirnya lo harus speak up, Mas Pan? Wah, Roro nih gue. Satu doang. Apaan tuh? Really pisses me off. Bahwa mereka pikir kita goblok. Pak Prabowo ngomong ini. Hey, para koruptor, kembalikan dong uang rakyat. Dan mungkin kita akan maafkan. Nah itu yang gue ngomongin. Dan ada satu lagi pernyataannya. Mungkin kita bisa bantu biar mengembalikannya diam-diam. Itu tuh membuat gue kesal. Kata gue, masa gitu bahasanya ke koruptor? Masa hey, hey kayak lagi manggil orang, hey gitu kayak. Di sini lo udah an icon, Mas Panji. Sementara di sana lo harus mulai dari nol. Bersusah payah, berkeringat. Gue nggak tahu challenge yang lo hadapi di sana seberat apa. Pernah nggak sih lo ada di satu titik, anjir ngapain sih gue kesini? Nangis gue. Lo pernah berarti di titik itu? Iya. Apa yang terjadi, bro? Lo menilai lo udah sebesar apa di New York sekarang, Mas Panji? Tidak besar sama sekali sih. Sesibuk apa lo di sana? Lo udah melihat sama sekali. lo udah nganggur gue di sono. Saran buat anak muda Indonesia yang pengen berjuang babat alas di luar negeri. Pelan-pelan adalah cara tercepat untuk sampai ke tujuan. Ini adalah salah satu joke yang menurut gue ikonik banget dari seorang Panji. Dan ini viral banget di Twitter. Polisi kita membunuh, tentara kita berpolitik, presiden kita memaafkan koruptor, wapres kita Gibran. Ide ini muncul dari mana dan apa artinya? Gue nggak ngerti, jelasin ke gue. Itu tuh sebenarnya ujung. Apa yang lo pengen sampaikan ke wapres Gibran? Dan susah nih. Gue mau ngasih sesuatu yang belum pernah gue buka nih. Karena gue rasa satu kata yang muncul di benak gue ketika ingat orang ini adalah salut. Gue kenal sejak di Metro TV dan dia di Indonesia juga sudah sukses banget. Ibaratnya tinggal panen sawah dan ongkang-ongkang kaki. Tapi dia memilih untuk babat alas di New York. Dia memilih untuk berkarir dan bekerja di sana. Dan di sana pun dia membabat alas tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk komika-komika lain di Indonesia biar jalan mereka lapang menguasai panggung internasional. Tapi kita tahu orang yang babat alas itu biasanya paling sakit karena dia harus tertusuk duri, dia harus mungkin kejeblos dan dia harus menghadapi banyak tantangan, unimaginable challenges. Welcome Panji Pragiwaksono. Apa kabar, bro? What an introduction. Kata kunci gue babat alas. Emang lu abang-abangan sih dalam dunia perhosan. Oh gitu ya. Ya. Bukan abang banteng ya, bro? Enggak. Lu benar-benar kelasnya tinggi sekali dari sisi presenting. Enggak lah. It's very good to be here. Makasih banyak udah datang. Thank you so much for coming, bro. Yeah. Tapi yang jadi pertanyaan gue adalah, mungkin ini udah ditanya di podcast yang lain. Kenapa sih harus pindah ke New York di saat lo di sini udah established, lo di sini berpengaruh, dihormati, kaya pula, kayak gue tadi bilang, tinggal panen sawah dan ongkang-ongkang kaki, bro. Why? Karena gue sangat takut tua dengan penyesalan. Penyesalan apa tuh? Banyak. Tidak menjadi orang tua yang baik, tidak mengoptimalkan apa yang gue bisa. Termasuk gue takut udah tua nyesal karena nggak nyobain untuk ngejar apa yang gue pengen aja. Tapi ini keinginan lo dari lama, lo menaklukkan New York ini. Nah, lucunya setelah gue pindah ke New York, teman-teman lama gue pada bunyi, mereka bilang, ingat nggak sih lu dulu waktu SMP pernah bilang, waktu SMA pernah bilang, waktu kuliah pernah bilang, waktu radio di Bandung pernah bilang, tapi gue nggak ingat sama sekali. Gue nggak pernah ingat sama sekali. Lo pernah ngomong kayak gitu. Kalau gue sih secara sadar pengennya mulai 2017. Gara-garanya gue ngeliat ada video YouTube dari Andrew Schultz, judulnya 4.24.21. Oke. Dia manggung 4 kali di 4 comedy club dalam satu malam yang sama. Wow banget, karena kita hidup di Indonesia yang comedy club aja cuma ada 3 se-Indonesia. Dia pindah-pindah di New York sendiri. Terus gue ngeliat itu, oh my goodness, gue pengen banget hidup ini. Gue pengen ngelawak satu titik, lari-larian, naik subway, pindah ke tempat lain, ngelawak lagi satu titik. Dan itu membuat gue berpikir, gue nih nggak pernah ngelihat apakah ada orang Indonesia pernah
mencoba melakukan ini. Nengok kanan kiri berharap sama orang lain ngapain, mending gue coba aja sendiri. Tapi benar-benar diiyain tuh 2019. Diain lo sendiri memantapkan hati. Memantapkan hati plus Mila istri gue. Oke. Karena kami waktu itu ada rezeki untuk liburan ke sana, terus gue bilang sama Mila, ini sekalian kita pakai untuk ngecek ya anak-anak suka nggak sih vibe-nya New York. Kami kalau nggak salah 5 hari di LA, 5 hari di New York. Anak-anak nggak ada komplain, Mila jatuh cinta sama New York. Udah akhirnya kita perjuangkan dan harusnya 2020, tapi pandemi terjadi, akhirnya baru terjadi di 2022. 2022 full pindah ke New York. Iya, sekeluarga. Berarti ini sekarang udah 3 tahun. Di sini lo udah an icon, Mas Panji. Sementara di sana lo harus mulai dari nol. Bersusah payah, berkeringat. Gua nggak tahu challenge yang lo hadapi di sana seberat apa. Pernah nggak sih lo ada di suatu titik, anjir ngapain sih gua kesini? Nangis gua. Lo pernah berarti di titik itu? Iya. Apa yang terjadi, bro? Jadi sederhananya sih gua nggak lucu berbulan-bulan, itu dia sederhananya. Okay. Untuk konteks, gua itu punya deadline. Deadline-nya adalah Juni kalau gua nggak salah ingat. Karena anak gue Juni lulus SMP. Oke. Harusnya dia langsung switch ke New York untuk melanjutkan SMA di New York. Tapi untuk bisa membawa anak-anak dan istri ke sana, gua harus punya visa kerja. Untuk harus punya visa kerja, gua harus ada yang mau ngasih kerja. Karena nanti si pemberi pekerjaan jadi sponsor untuk urusan visa O1 gue. Untuk bisa ada yang ngasih kerja, gua harus lucu. Untuk lucu, gua harus open mic terus. Open mic ini tempat untuk ngelatih lucu baru. Nah jadi karena gua dikejar tenggat dari Januari sampai Juni, gua open mic mulu. Sehari 3 kali, seminggu 5 hari. Berarti 15 kali seminggu, sebulan 60 kali. Selama 6 bulan, berarti 60 kali 360 kali gue naik panggung, nggak lucu-lucu, nggak ketawa-ketawa penonton, dan gue depresi. Tunggu, apa yang terjadi? Kenapa mereka nggak lucu? Kenapa mereka nggak ketawa? Dan kenapa lo nggak lucu? Apakah nggak relate misalnya jokesnya? Atau lo memang belum mengenali aja karakter audiens Amerika gimana? Berapa yang semuanya. Jadi waktu gue pindah ke New York, gue berpikir gue akan menjadi tipikal komedian yang sama dengan ketika gue di Indonesia. Di Indonesia gue ngomongin sospol. Gue pindah ke New York, gue coba sospol. Gue ngomongin apa yang terjadi, berita apa, gue ngomongin tapi nggak kena. Berbulan-bulan sampai mungkin sekitar bulan Mei kali ya, atau mungkin April akhir, ada komedian yang bilang, ngapain lu ngomong kayak gitu, di sini mah banyak yang ngomongin begituan, mending lu ngomongin rootsnya lu, ceritalah tentang Indonesia, orang gak ada yang tahu Indonesia di sini. Gue mulai bercerita tentang Indonesia, mereka baru mulai memperhatikan, belum ketahuan nih, baru memperhatikan, karena orang New York itu seneng ngeliat sesuatu yang beda dan yang unik. Kita bisa mengerti karena kesenian ini lahirnya emang di New York dari tahun 50-an akhir 60-an awal. Jadi bisa asumsikan mereka udah biasa ngeliat stand up. Udah ribuan kali. Sehingga ketika ada orang ngomong saya datang dari Indonesia, baru mereka merhatiin. Tapi mereka merhatiin dan mereka tertawa tuh ada lagi gapnya. Jadi gue butuh lagi waktu untuk cari tahu gimana caranya gue bisa cerita tentang Indonesia, tapi mereka ngerti konteksnya. Karena Indonesia itu negara yang rada antah-berantah. Mereka orang Filipina banyak di New York, biasanya health worker. Thailand dikenal, Malaysia dikenal, Singapura dikenal. Orang Indonesia aja gak jelas. Gue pernah open mic cerita soal gue dari Indonesia, terus ada komedian yang nanya setelahnya, sorry gue lupa, lu tadi Indonesia tuh sebelah mananya apa? Dia bilang what part of Philippines is Indonesia? Kata dia kayak gitu. Lalu gue, ini negara yang berbeda bahkan. Iya susah banget untuk jelasinnya. Tapi akhirnya ketemu lama-lama dan mendekati. Itu kan Juni anak gue lulus, Juli liburan di Amerika Serikat, sekolah tuh startnya tuh September kalau gue nggak salah. Nah akhirnya gue nemu kesempatan, akhirnya gue diajak stand up. Terus setelah stand up, pas mau dibayar cash lagi dibayar. Pas mau dibayar cash cuma $5. Tapi pas mau dibayar cash gue bilang, gue nggak bisa terima duit lu karena gue pakai visa turis nih. Tapi lu mau nggak jadi sponsor untuk visa gue? Akhirnya gue kebut prosesnya. September 1 mereka pindah ke New York. Dua anak sama istri gue. Berarti udah keluar tuh September 8, iya betul. Udah keluar dan masih gue simpen di handphone gue foto kami megang visanya.
setelah ke KBRI kayak apa embassy-nya US. Terus tanggal 8 mereka mulai sekolah. As a matter of fact, kami pindah ke New York ya tanggal 1, masih nginep di apartemen orang. Sekolah tanggal 8 kalau gue nggak salah, dan baru dapat apartemen tanggal 7. Ampun. Wah, semuanya serba mepet lah, semuanya serba mepet. Tapi ya itulah perjuangannya. 6 bulan bro perjuangan lo sampai akhirnya lo dapat bayaran pertama dan lo oke dengan PD menganggap lo lucu. Joke kayak gimana joke pertama lo? Waktu itu gue inget joke pertama gue yang lucu ya. Iya. Jadi untuk konteks gue harus nyebut sesuatu yang berbau Amerika tapi bawa-bawa Indonesia untuk mereka ngerti. Jadi ini joke gue. My name is Panji, I'm from Indonesia. If you don't know where that is, it's so peaceful. Barack Obama spent his childhood there. It's so beautiful. Donald Trump goes there to play golf. And it's so far away, Joe Biden probably won't survive the trip. Karena jauh banget kan. Tua Joe Biden. Saking tuanya, jauhnya Joe Biden meninggal di jalan. Iya. Dia aja udah tremor. Iya, jadi orang Amerika itu ngerti. Mereka ngerti Obama siapa, mereka ngerti Trump siapa, mereka ngerti Biden kayak gimana. Sehingga ketika gue bawa joke itu, mereka tuh yang kayak, gue sekarang ngerti konteksnya. Jauh banget. Nah joke-joke kayak gitu, itu tuh butuh waktu untuk ketemunya. Pasti butuh sih. waktu. Wow. Butuh berapa kali anyep, butuh berapa kali nyoba. Tapi ya akhirnya nyampe juga. Gue ingat waktu gue nangis itu, gue lagi berusaha untuk mengingatnya. Battery Park namanya. Battery Park. Itu adalah sebuah taman di bawah di Wall Street yang bisa ngelihat ke patung Liberty. Jadi gue ingat gue duduk situ nangis, gue nih ngapain sih? Liberty lagi begini nih. Ngapain tuh orang Indo nangis gitu. Gue lagi nangis aja, ngapain ya gue di sini? Itu nggak ada pilihan buat pulang, bro? Ada sebenarnya, tapi menolak untuk balik ya, karena masa balik belum juga mulai, masa balik dimulai aja belum. Yang kedua, I just want it so much. I just want it so much. Tapi ya harus diakui lo di sana nyangkul dulu gitu. Iya. Kalau di sini lo panen sawah, di sana lo bener-bener nyangkul dulu. Gimana lo ngeimbangin antara duit yang lo butuhkan di sana dengan potensi yang ada di Indo, bro? Gue bisa bilang gue sampai sekarang belum hidup dari penghasilan gue di New York, itu pasti. Stand up gue di sana kadang dibayar, kadang enggak. Kadang thank you. Makasih mas, makasih mbak Iya, ya. bener. 2M. Iya, tos-tosan aja, tos. Waduh, gak ada duitnya nih. Ada juga yang dibayar $2 lewat Venmo dikirimnya atau lewat Zelle, semacam Cash App. Terus ada juga yang dibayar gede, gue pernah dibayar gede. Tapi bisa dibilang biaya hidup di Amerika, di New York terutama, besar sekali sehingga nggak nutup lewat penghasilan gue. Jadi gue punya 2 source of revenue. Satu YouTube. Oh iya, 1 juta subscribers, jangan lupa subscribe. Dengan membership juga. Dan itu sangat nolong. Dan satu lagi job yang gue lakukan di Indonesia. Jadi lo bolak-balik. Iya, jadi ketika gue lagi di sini, gue optimalin untuk nyangkul aja sebanyak-banyaknya, untuk duitnya dibawa. Dan ini jadi perjuangan yang juga sama beratnya, karena yang lebih lazim itu kan bapaknya kerja di Jakarta, keluarganya di Indramayu gitu, atau di Ciawi gitu, ya, atau di Blitar gitu. Ya lebih murah lah ya, jadi biaya hidupnya. Standar Jakarta gajinya, terus biaya hidupnya di sini. Nah ini kalau gue tuh, keluarga gue tinggal di Jakarta, gue di Blitar. Jadi lu bisa ngebayangin kan gue mesti kayak apa kerjanya supaya di Jakarta juga peak lagi nih, brengsek bener nih kebayangannya gitu. Jadi kayak perjuangan gue di sini tuh gila banget untuk bisa nutupin ini. Tunggu, buat kasih konteks. Kalau lo misalnya di Indonesia, di Jakarta dapat 100 juta, di New York tinggal berapa? Jadi berapa? In value ya. Kalau gue dapat 100 juta, di sana kayak 10 juta rupiah. Serius? Jauh banget, jauh bro, banget. Jauh even banget. not 50%. Jauh banget. Jauh banget. Apalagi rupiah kita babak belur. Itu dia satu. Terus udah gitu emang New York kan emang biaya hidupnya paling mahal. Untungnya sekolah gratis. Sekolah negeri kan soalnya anak-anak gue. Tapi semuanya mahal sisanya. Ya makan mahal, ya energy bill mahal. Ini gue ada satu cerita favorit gue. Kita kan kalau nonton sitcom atau nonton film gitu ya, suka mikir orang ngapain sih pada pakai celana jeans di rumah, pakai sweater di rumah gitu. Kan di rumah. Ternyata pas gue kesana, pas mulai masuk November kan mulai dingin tuh.
heater gue nyalain. Orang Jakarta kan nggak tahu nih tagihannya berapa. Heater nih by the way bukan heater alat heater gitu ya. Heater tuh rumah-rumah. Jadi ada pipa besi yang mengelilingi rumah. Jadi ketika air panasnya nyala, uapnya itu ngisi pipanya sehingga serumah jadi hangat. Bukan kayak biasanya kan lempengan putih di pojok gitu panjang gitu kan. Panjang. Kalau di rumah mereka tuh panjang. Oke. Terus itu isinya kayak pipa besi gitu. Kalau lu buka plat yang nutupin, oh ini pipanya yang menyebarkan hangat. Oke. Jadi air panasnya masak, nyebarin uap. Nah kita main nyalain aja nonstop 24 jam ya kan. 3 bulan tuh 2 bulan. Tagihan yang masuk angkanya sama dengan harga kontrakan gue di bulan tersebut. Kata gue buset ini kayak 2 kali ngontrak rumah nih kata gue. Wah pusingnya setengah mati. Abis itu kami mulai pelan-pelan ngerem sehingga sekarang gue di rumah pakai kaos kaki, pakai sweater. Oh udah bener-bener kayak sitkom di Amerika nih gue. Ini alasannya mereka pakai sweater sama jeans ternyata. Abis itu kan di Amerika Serikat biaya tukang tuh mahal. Apapun, mau itu tukang rumput, tukang pipa, segala macam. Nah, adalah kita orang Indonesia kan, kita nggak tahu bahwa supaya pipa air itu nggak beku. Kadang-kadang suka ada gini ya, pipa air tuh kan turun dari kamar mandi terus ke lantai gitu kan ya. Kadang-kadang tuh ada yang begini nih. Nah, kadang-kadang air tuh ngebeku, sehingga nyumbat. Ya kan orang yang tinggalnya di Rawamangun, Jakarta Timur, mana kebayang ada masalah pipa kesumbat es kan nggak kebayang. Benar. Makanya sama yang punya rumah dibilang lain kali kalau udah ada di bawah 0. Kamar mandi paling atas buka dikit aja biar ngalir terus. Kata gue lain kali ngomong awal-awal kali jangan kasih tahu pas udah kayak gini. Karena akhirnya mahal banget bayar tukang untuk benerin nyangkutnya. Yang bayar siapa? Ya gua, bukan dia. Orang salah-salah gue. Gimana? Pokoknya masalah banyak banget lah sebagai imigran baru di New York. Lo sekarang dari 2022 sampai dengan sekarang lo menilai lo udah sebesar apa di New York sekarang, Mas Panji? Tidak besar sama sekali sih. Kalau dari skala 0 sampai 10 adalah target karir gue dan 0 adalah mulainya. Gue menilai masih 3. Masih 3. Jauh. Sesibuk apa lo di sana? Lo udah melihat sama sekali. Lo udah nganggur gue di sono. Lo udah melihat diri lo 1 hari di 3 tempat belum ya? Enggak, belum jauh. Iya, tapi dalam konteks open mic doang. Sebenarnya open mic kan bayar. Orang nggak tahu ini. Di New York, gua yang mau latihan, gua yang bayar. Audiens datang gratis, beli makanan. Nggak ada audiens. Karena di New York tiap malam ada lebih dari 60 show stand up. Jadi orang pada nggak datang ke open mic. Ngapain datang ke open mic? Open mic ini kan tempat latihan. Kalau di Indonesia open mic ditonton seakan-akan itu show. Tapi kalau di New York setiap malam Senin pun itu ada lebih dari 60 comedy show. Jadi orang bilang ngapain gue nonton komika latihan di open mic, mending gue nonton show-nya. Iya sih. Akhirnya karena comedy club-nya kosong ketika jam-jam open mic, sementara mereka mesti hidup, yang ditagihin duit yang mau open mic. Ya, karena prinsip ekonomi aja kan, lu butuh kan untuk open mic, ya lu yang bayar. Ya udah kayak jam latihan aja. Iya. Nah akhirnya kalaupun gue keliling-keliling untuk open mic karena rumah gue jauh kan. Gue rumahnya di Queens di daerah Flushing gitu. Gue selalu nyebutnya kayak Pamulangnya New York gitu, jauh banget. Dari rumah gue untuk bisa ke tempat comedy club itu 1,5 jam sendiri naik kereta dan naik bis. Sehingga ketika udah nyampe Manhattan sayang banget cuman sekali open mic. Jadi gue 3 kali open mic. Nah jadi iya sih mondar-mandir, tapi mondar-mandir untuk open mic bukan mondar-mandir untuk manggung. Lo kepikiran untuk profesi lain gak di New York? Kepikiran sempat mikir untuk jadi barista, kayak jadi asisten komika senior atau jadi produser untuk podcast komika lain gitu. Cuman gue berpikir gue masih ada tabungan dan masih ada duit yang gue cangkul di Jakarta. Mendingan gue optimalin untuk open mic memang biar cepat lucu, biar cepat dapat materi. Karena kalau gue kerja, waktu gue kepake. Kebanyakan orang Indonesia tuh kerjanya di restoran. Dan kalau di restoran Sabtu Minggu gak bisa keluar karena full. Akhirnya gue pikir oke, mumpung gue masih ada duitnya, mending gue gak usah kerja dulu. Jadi gue bisa optimalin. Makanya dalam 3 tahun, di tahun 2024 tuh gue tur 20 kota dunia pakai bahasa Inggris. Karena gue udah langsung dapat 45 menit materi lucu. Wow, oke banget dong. Iya, tapi kemudian alasan lain kenapa gue gak bisa kerja adalah karena memang gue masih harus bolak-balik Jakarta untuk ngurus perusahaan gue Comika dan untuk tur gue dan segala macam. Akhirnya gak bisa kerja. Gitu. Ya berarti nyangkul di Indonesia bawa ke Amerika, inflasi, nilainya turun, ya udahlah mau gimana lagi. Oke.
Gue pengen beralih ke mensrea sekarang. Ini 10 kota, terakhir kemarin di akhir Agustus. Betul. Berarti belum lama lah ya selesai. Dan itu wow, dikatakan pertunjukan stand up comedy terbesar di Asia Tenggara, Bang. Iya. Belum ada komika yang melakukan itu. Even yang ada yang lain, lo yang make it happen gitu. Ini pencapaian besar buat lo atau gimana lo ngelihat mensrea? Sebenarnya ya, komedi kan lomba lucu-lucuan, bukan lomba banyak-banyakan penonton. Jadi gue sih lebih bangga kalau dibilang lucu, terutama oleh peers gue, oleh pelawak lain, oleh komika lain. Buat gue itu lebih penting. Ya. Cuman gue senang juga karena gue bisa bilang berarti Indonesia tuh sebenarnya punya potensi market yang gede. Cita-cita gue kan bukan cuman supaya komika-komika Indonesia lain jadi punya karir yang besar, tapi supaya komika-komika dari luar loh datang di sini. Kevin Hart tuh kalau ke wilayah kita tuh abis Singapura, Malaysia langsung Australia. Wah, dilewatin. Indonesia dilompat. Iya. Jimmy Carr juga hal yang sama. Terus Trevor Noah juga hal yang sama. Kita tuh sering dilompat karena nggak dianggap ada market. Nah gue tuh seneng kemarin berhasil mencapai 10.000 supaya gue tuh bisa bilang sama orang ada ini. 10.000 ini bayarnya nggak murah loh. Dan untuk konteks itu gue happy. Tapi kalau gue pribadi, gue cuman bangga karena teman-teman gue bilang gue lucu aja udah. Dan gue kerja keras untuk dapetin set seperti itu, jadi puas aja. Wow. Bedanya gimana sih Mas? Ketika lo tampil di depan orang, which is menurut gue ini adalah pekerjaan lo sehari-hari, tampil di banyak orang Indonesia. Jika dibanding dengan di sana, lo mungkin di klub yang kecil, orang-orang yang mungkin gue nggak tahu ya apakah mereka masih racism, melihat sebelah mata orang-orang berkulit coklat kayak kita atau gimana. Well, maybe nggak New York, mungkin blue state, mungkin jika dibandingkan dengan negara yang lain. Perbedaannya gimana nih? Vibe-nya, persiapan lo, penerimaan mereka, suasananya. Yang pasti orang lebih fair dan lebih judgmental di New York. Tapi bukan karena mereka orang-orang yang lebih baik, lebih karena di Indonesia itu gua tuh udah jadi Panji Pragiwaksono. Jadi ketika gua ketawa, orang ketawa, gua nggak tahu apakah karena gua lucu atau ini yang ngomong Panji. Pada saat yang bersamaan, ketika orang nggak ketawa, gua nggak tahu nih dia nggak ketawa karena gua nggak lucu atau karena gua Panji. Karena kan Panji banyak yang nggak suka, ngomong-ngomongnya suka ngaco gitu kan. Karena namanya lebih besar daripada keseniannya, gua tuh agak-agak ngerasa kalaupun gue lucu tuh mungkin gue rada nge-cheat gitu. Iya, di ini sini. Si Panji gitu. Tapi ketika di New York nggak ada yang tahu gue siapa kan. The real test. Iya, ketika mereka ketawa itu karena gue lucu. Ketika mereka nggak ketawa, gue tahu karena gue nggak lucu. Makanya bisa bikin mereka ketawa itu jauh lebih memuaskan untuk gue daripada di Indonesia. Apalagi ini tuh New York, mereka punya pilihan. Mereka bisa nonton Hamilton kalau mereka mau, atau nonton Nicki Minaj kalau mereka mau, atau nonton New York Knicks ketika mereka mau. Tapi ketika mereka lagi ada di depan gue dan mereka bisa ketawa dengan standar hiburan mereka yang tinggi, buat gue itu pencapaian tersendiri gitu. Jadi lebih bangga. Namun pada saat bersamaan orang Indonesia tuh lebih murah senyum sebenarnya. Generally. Sementara orang New York tuh bukan jutek, suka lupa senyum aja beneran. Yang keluar dari mulut mereka tuh sopan sebenarnya. Cuman nggak senyum aja. Sementara kan kita kan bangsa someah ya, senyum-senyum gitu kan. Cuman ya beda karakter aja sih. Perbedaan dalam meramu joke antara Indonesia sama Amerika. Kalau lo tadi udah cerita Amerika berarti relevansi, ya udah lo masukin Indonesia, your originality plus konteks Amerika. Kalau di Indonesia kayak gimana? Kalau di Indonesia gue lebih mudah untuk ngeraba apa yang menurut mereka lucu. Karena kan gue siaran radio 2001, morning show juga, kerja bikin orang ketawa. Gue udah bisa menyelami apa yang bikin mereka ketawa, apa yang mereka rasakan, sehingga dapat konteks lucunya tuh memang jauh lebih mudah. Tantangan gue sekarang ini adalah karena hidup gue tuh serius, jadi tantangannya adalah gimana cara yang serius ini jadi lucu ya gitu. Karena komedian kan cuma bisa ngomongin apa yang deket-deket sama dia aja. Radit lagi deket dengan kehidupan menjadi seorang ayah, makanya stand up itu banyak soal menjadi seorang ayah. Kalau misalnya Nuri Zafira, seorang komika perempuan, banyak ngomongin soal stigma perempuan untuk orang yang datang dari daerah seperti dia. Dan di Beler juga ayah, isunya seorang ayah. Gue itu tiap minggu ketemunya sama politisi lah, sama itu. Jadi isinya tuh serius mulu. Pengen gue bahas tapi kok susah ya. Jadi tantangannya tuh lebih kepada mengolah hal-hal serius dan topik-topik berat ini jadi lucu. Itu aja sebenarnya.
Oke, sebagai seorang stand up comedian, stand upper, lo sering banget ngomongin soal politik dan banyak banget yang komentar di komen lo atau di kehidupan publik gitu ya. Ngapain sih bawa politik ke jokes ini gitu? Menurut lo kenapa lo harus bawa politik dan apa yang mendesak lo untuk speak up? Pertama-tama sih, kenapa gue ngomongin politik karena emang itu minat gue aja, minat gue. Dunia gue, pertemanan gue. Gue kemarin dapat job pembicara di gedung DPR, kata gue. Bisa gak sih gue di depan anak band gitu atau apa gitu. Jadi karena dunia gue di situ, itulah yang mau nggak mau gue bahas. Karena kayak tadi gue bilang, si komika ini cuma bisa ngomongin apa yang dia alami dan apa yang dia rasakan dan deket-deket aja. Yeah. Jadi satu itu. Kedua adalah karena gue memang gatel sama kebanyakan rakyat Indonesia yang berpikir situasi politik kayak gini tuh nggak ada salah di dianya. Buat gue banyak salah di kitanya, di rakyat Indonesia. Apa itu? Kita tuh partisipatif, tapi kualitas partisipasinya itu saya pertanyakan. Makanya di Mensrea itu salah satu joke 15 menit pertama itu alasan orang memilih. Ada yang milih karena agama, ada yang milih karena tampang, ada yang milih karena yang penting bisa kerja, ada yang milih karena populer, ada yang milih karena pernah ngasih sesuatu. Ini tuh bukan alasan-alasan yang lengkap untuk memilih seseorang. Gue bilang lengkap karena boleh aja. Tapi kan maksudnya presiden atau gubernur atau wali kota ini kan pekerjaan khusus dengan kriteria khusus. Harusnya ada tolok ukur lain. Betul. Nah, jangan sampai kayak rakyat yang, nah ini kasus terdekat nih mungkin bikin orang marah ya, tapi jangan sampai kita ngomel-ngomel doang sama Ahmad Saroni karena dia pernah bilang orang tolol sedunia tanpa pernah bertanya-tanya, tapi itu yang bikin dia terpilih dan duduk di situ siapa sih? Kan ada yang milih, anggota DPR itu kan nggak tiba-tiba ada di situ. Kalau lu ngerasa dia nggak oke, kenapa dipilih gitu? Nah, kita yang nggak terlalu peduli sama kualitas dari partisipasi politiknya itu adalah yang membawa seperti ini. Waktu di Mensrea gue tanya satu orang, apakah lu anti korupsi? Anti korupsi. Ingat presiden yang lu pilih? Ingat. DPR? Nggak ingat. Tapi milih. Sembarangan aja? Iya sembarangan aja. DPRD? Sama. DPD? Sama. Lah, lu mau nitipin undang-undang, anggaran di orang yang lu nggak kenal, kan itu nggak masuk akal gitu. Nah, kegatalan ini menurut gua lucu. Buat gua lucu kan, keinginan gua kan cuman coba dah lu ngaca dah, tolol lu gitu loh. Karena kita selama ini cenderung nyalahin aja tanpa bercermin ya. Betul. Dan ini pun ketika gua omongin banyak yang nggak terima. Oh, gua nggak terima, enak aja ngomong salah mereka dan segala macam. Ya memang susah untuk bisa menertawakan diri sendiri. Tapi kenapa gua jadi ngomongin politik karena menurut gua mengubah dari dalam itu bohong. Karena yang di dalam nggak bisa ngapa-ngapain dan yang mesti diubah itu yang di luar. Kayak yang di dalam itu kan sumbernya dari luar. Kayak DPR aja kan Dewan Perwakilan Rakyat. Berarti kan wakilnya yang di luar nih. Ya kalau di luarnya tolol, di dalamnya tolol naik level dikit. Tapi kalau misalnya pengen yang di dalamnya lebih baik, ya berarti di luarnya lebih baik dong. Gitu. Oke. Enggak, gue berapi-api ketika udah ngomongin beginian. It's okay. Tapi menurut lo apa yang isu yang paling membuat lo marah? Isu terkait dengan kebijakan publik ataupun politik yang akhirnya lo harus speak up, Mas Pan? Wah, Roro nih gue. Saking banyak ya? Satu doang. Apaan tuh? Really pisses me off. Bahwa mereka pikir kita goblok. It really pisses me off. Indikatornya apa bro? Pernyataan, kebijakan, tindak tanduk. Bener lagi. Mereka tuh ngomong sesuatu kayak seenteng itu men. Dia pikir kita goblok atau apa sih? Itu yang bikin gue kesel. Keselnya bukan main. Dan karena gue komika ya, insting gue tuh langsung mengubah kekesalan jadi lawakan gitu loh. Tapi mungkin satu kasus atau satu statement yang menurut lo anjrit, lo pikir kita goblok tuh Erick yang mana? Thohir ngomong apa? Nggak bisa anak muda zaman sekarang nggak bisa beli rumah karena gaya hidup. Gaya hidup sih. Makanya jangan beli kopi, jangan nonton konser, jangan travel. Orang Indonesia, anak muda Indonesia atau generasi ini nggak bisa beli rumah karena rumah dijadiin alat investasi.
Senin harga naik kan yang happy cuman investor. Orang-orang yang beli rumah dengar Senin harga naik, happy dia karena dia beli rumah 1 miliar dalam waktu 100 hari Senin udah beda lagi harganya. Daya beli juga lemah, ekonomi juga turun. Dan orang itu rendah. nggak tinggal di rumah itu, Dia nggak tinggal. Kita yang butuh rumah untuk tempat tinggal ini jadi nggak bisa gara-gara nggak kekejar. Makanya di Mensrea juga gue bilang, kalau jadi pemerintah yang gigih gitu loh mewakili kepentingan kita, harusnya ada undang-undang pemerintah pusat nih yang menentukan bahwa pemerintah itu bisa menentukan harga perumahan komersil. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang enggak karena pemerintah menentukan harga rumah tuh harga perumahan rakyat yang dia bangun. Yeah. Tapi harus menentukan harga perumahan komersil karena kalau enggak kekejar mulu. Kan rumah kan sandang pangan papan, kan primer. Masa pemerintah nggak mau campur tangan untuk memastikan kebutuhan primer rakyatnya terpenuhi? Ini masa nggak bisa dong kita menentukan harga rumah komersil lah? Bulog apa kalau bukan untuk menjaga harga pangan? Sama kan sebenarnya. Ini juga jadi ngingetin gue bahwa demokrasi kita tuh sekarang ada di level nggak sehat. Kita nggak punya oposisi. Sementara orang yang mengkritik akhirnya dibungkam atau dikucilkan. Atau kalau lo misalnya pengen dekat dengan lingkaran kekuasaan ya lo harus jadi penjilat. Kenapa gue ngomong kayak begini? Karena gue dulu juga kuliah di Inggris kan. Dan di Inggris itu sistem politiknya parlementer bang. Setiap menteri ada shadow minister. Ada menteri olahraga sekarang misalnya Pak Erik. Ada shadow minister menteri olahraga. Yang ini tugasnya mengkritik dan melototin ini menteri yang sedang berkuasa. Gitu. Lo di sana ada misalnya exchequer, menteri keuangan. Di sini ada shadow minister. Entah itu dari Tories, konservatif atau Labour. Tergantung mana yang berkuasa gitu. Di kita kagak ada. Betul. Di kita semuanya dirangkul. Nah, semua parpol dirangkul. Kagak ada oposisi. ini salah satu yang bikin gue kesel. Ada seorang politisi, masalahnya gue lupa dia siapa, tapi gue ingat pernyataannya. Dia pernah bilang, nggak perlu ada oposisi lah. Kita bersatu. Kita sama-sama bekerja sama dan membangun. Yang ngomong politisi gitu. Yang ngomong politisi kok bisa sih dia ngomong kayak gitu. Ini yang kayak gini. Nah, kan balik lagi kan. Dipikir kita goblok apa? Iya. Dan yang ngomong kayak gini tuh. Ini menciptakan orde baru. Nggak ada oposisi. Orde baru kuadrat. Orde baru kuadrat. Iya. Dan yang bikin gue lebih gundah lagi, yang ngomong tuh, maaf ya Pak Jokowi, tapi maksudnya Pak Jokowi masa pernah bikin pernyataan apa yang saya nggak mau ikut campur sama DPR, nggak mau ikut campur sama legislatif. As if dia lupa bahwa alasan kenapa itu semua dipecah jadi 3 adalah supaya bisa challenge. Karena kalau semuanya jadi satu, namanya raja. Ya dia hakim, dia eksekutif, legislatif, yudikatif. Jadi satu terlalu kuat kan dipecah. Dipecah tuh biar ada check and balances. Justru dia harus bisa punya suara untuk ngomong gitu. Karena ketika seorang presiden Republik Indonesia ngomong kayak gitu, semua orang langsung menganggap itu benar dan siapapun yang ngomong sebaliknya dia ngomong, tahu apa sih dulu kan rakyat dia kan presiden gitu. Soalnya gini orang kadang-kadang ya mereka membahasakan gotong royong itu artinya harus satu kapal. Padahal enggak. Gotong royong itu dalam era demokrasi harus ada oposisi, harus ada pemerintah atau pelayan rakyat. Tetap harus ada itu. Dan gotong royongnya kenapa nggak kita twist menjadi gotong royong yuk memberantas korupsi. Gotong royong enggak maling uang rakyat. Gotong royong memperbaiki fasilitas publik. Jangan gotong royong berkuasa. Iya. Nah itu yang harusnya bukan kita yang ngomong dong. Iya. Iya kan, harusnya kan orang lain yang ngomong. Ternina bobokan dengan anggaran yang satu itu melimpah. Nolong juga ketika ada jurnalis Pak Presiden baru balik dari luar negeri, Pak itu MBG gimana? Pak diambil langsung kartu presiden, itu juga nggak nolong sih. Ya, walaupun udah dibalikin tapi butuh viral dulu, no viral no justice. Betul. Bro, di IG lo, bio-nya ini menarik banget. Lo bilang di bio Instagram lo, atasan Presiden Republik Indonesia. Why dan kenapa lo? Kenapa dan apa alasannya? Sama sih, kenapa dan apa alasannya? Awalnya gara-gara ada yang ngomel-ngomel di Twitter. Soal? Gua mengkritik kebijakan Pak Prabowo. Gue lupa juga sebenarnya apa yang gue kritik. Oh, enggak ada yang gue inget. MBG? Bukan. Pak Prabowo ngomong ini. Hei, para koruptor, kembalikan dong uang rakyat dan mungkin kita akan maafkan. Nah itu yang gue ngomongin.
Oh maaf. Dan ada satu lagi pernyataannya. Mungkin kita bisa bantu biar mengembalikannya diem-diem. Itu tuh membuat gue kesal. Kata gue, masa gitu bahasanya ke koruptor? Masa hey, hey kayak lagi manggil orang, hey gitu kayak terlalu. Terus gue ngomong, gue mengkritik, terus gitu ada yang nanya, lu siapa ngomong kayak gitu ke presiden? Gue bilang, gue rakyat, gue atasan Presiden Republik Indonesia. Memang gue nggak milih beliau, tapi kan mandatnya diberikan oleh rakyat. Yeah. Nah, gue ngomong gitu. Setelah gue nge-tweet gitu, gue ganti bio Twitter gue atasan Presiden Republik Indonesia. Lalu gue ngeliat followers gue ngeganti juga. Akhirnya gue ganti juga yang di Instagram segala macam gue ganti. Semuanya. Akhirnya jadi merchandise. Wah. Jadi jualan. Jadi jualan. Salah satu item merchandise gue terlaku dalam karir karena orang Atasan Presiden Republik Indonesia. Iya. Untuk bilang lagi aja bahwa harusnya mereka tahu yang khawatir sama kita bukan kita yang takut sama mereka. Harusnya mereka yang nyari restu kita bukan kita yang nyari restu mereka. Dan harusnya arti kata pemerintah sama pejabat, we have to normalize this, Yeah. bahwa dua kata ini seharusnya udah diganti. Pelayan rakyat kayak, atau betul. pemangku kepentingan kayak misalnya. Betul. Tapi butuh waktu juga untuk membiasakan. Tapi memang gue setuju. Pemerintah tuh beda sama government. Iya. Iya kan istilahnya kan. Jadi ya sementara kata kan nempel ke persepsi ya. Betul. Pemerintah, gue emang harus diperintah nih. Jadi kayak ya diperintah mulu. Padahal kan harusnya kan kita kritis sama mereka. Mereka tuh kerjanya mengelola bukan memerintah kita gitu. Iya. Tapi lo keras gini, sempat nggak sih lo berpikir, wah ini kalau gue lanjutin ini bisa mengancam karir gue, tapi nggak apa-apalah, gas aja gue beraniin. Enggak sejujurnya. Enggak bro. Karena gue kayak gini tuh karena gue pemarah. Orang kalau pemarah kan nggak mikir ya, ngoceh aja. Tapi pada saat yang bersamaan orang suka nanya sama gue, lu aman gak sih? Iya. Acara lu diganggu gak sih? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Ancaman atau Enggak intimidasi? ada sama sekali. Intel ada dong bro, datang ke show lo. Intel ada dan ada buktinya. Di Mainstream ada Intel, beberapa. Oh. Gue tahu karena di show gue tuh orang nggak boleh ngeluarin handphone karena takut ngerekam. Karena joke kalau kerekam terus diposting out of context, jadi masalah lah. Jadi orang tuh nggak boleh. Nah di show Mainstream kan emang tentang politik kan. Usher gue yang memantau penonton tuh tersebar di mana-mana. Di awal jadi tahu nggak boleh ngerekam, nggak boleh moto ketika acara mulai. Ada bapak-bapak kata Usher gue ngerekam video. Disamperin sama Asher kan, Pak izin udah dikasih tahu nggak boleh ngerekam video, tolong dia hapus ya. Oke. Terus tahu nggak kalau misalnya lu lagi nonton video terus lu hapus, lu langsung balik ke foto album. Ketika dia hapus, balik ke foto album, isinya foto polisi. Nggak mungkin fetish kan? Ternyata emang polisi dia. Dari panggung, gue bahkan ngomong di atas panggung, gue tahu nih siapa-siapa aja yang Intel. Lo bilang gitu? Karena terlalu kelihatan. Mencolok. Terlalu mencolok. Satu hal ya, yang ini masukan untuk Anda Intel. Satu hal, fans gue nggak mungkin terlambat. 100% sure, nggak mungkin terlambat. Satu karena show gue sejak 2011 tuh nggak ada nomor kursi, jadi first come first serve. Jadi kalau emang mereka pengen dapat kursi yang terbaik, mereka datang lebih awal. Oh, ini first come first serve. Yang kedua, dari 2011 sampai 2025, show gue tuh selalu mulai on time, selalu. Kalau misalkan tiket terjual 1.000, yang datang cuma 10, gue mulai. Bukannya nggak mau nungguin yang telat, menghargai yang tepat. Betul. Itulah kenapa mereka terbiasa untuk datang sebelum acara dimulai karena mereka tahu Panji selalu on time. I see. Yang terlambat antara penonton baru atau Intel. Nah yang datang tuh, lu juga mesti milih lu ngajak siapa. Bapak-bapak dengan sosok yang saya curigai adalah ani-ani. Nah bapak-bapak ini tidak ada ketawa-ketawanya. Anda ngapain di situ? Oh, lo dari atas panggung kelihatan ya? Kelihatan. 10.000 orang kelihatan bro. Diamond sama Platinum masih ada kelihatan. Oh, Intelnya ada di mana-mana. Jadi gua tahu sih kalau Intel sih pasti, tapi tunggu, bawaannya nih berarti bekerja sambil minum air dong? nah kan banyak yang kayak gitu. Banyak. Kemarin tuh ada anggota DPRD yang ditanya, ngapain kita lagi bawa Hugel pakai uang rakyat. Ya, dia kan menyelam sambil minum air juga itu. Tapi kalau misalkan diganggu tuh nggak pernah. Nggak pernah. Tapi gue selalu harus ngomong kayak gini. Karena gue takut orang lain, oh si Panji ngomong kayak gitu nggak diganggu. Gue juga ngomong kayak gitu ah. Orang mesti tahu ada dua alasan kenapa gue nggak diganggu. Satu karena gue tuh terlalu
berdiri di gunung yang cukup tinggi sehingga kalau gue diganggu kelihatan orang. Ya. Nanti maksud gue. Tahu. Kayak kalau misalkan gue mau manggung bawain materi politik di sebuah kota terus nggak dapat izin, yang jelek kotanya kan. Betul. Gue bilang aja, sorry nih gue nggak bisa manggung di kota Ina Inu nggak dapat izin dari kepolisian setempat. Kalau misalnya lo diganggu dikriminalisasi ya rame. Orang pada tahu. Rakyat menggeruduk. Betul, gue langsung ngoceh. Mereka nggak mau itu. Sehingga hanya karena si Panji ngomong aman bukan berarti lu juga. Betul. Justru sebaliknya, ini lagi-lagi yang bikin gue kesel. Aparat, pemerintah, anggota DPR itu paling senang neken justru yang bukan siapa-siapa. Kecil. Ya karena easy enemy buat mereka. Betul. Easy Kalau target. Panji terlalu tinggi dia mikir-mikir. Tapi kalau misalnya seorang mahasiswa seni rupa ITB yang bikin meme Prabowo ciuman sama Jokowi, kenceng bener nekennya. Itulah kenapa gue bilang kalau lu mah nggak usah lah, ntar lu ditekan. Yang kedua alasannya adalah karena yang banyak orang nggak tahu, gue tuh berteman di mana-mana. Gue sering ngeritik Prabowo, temen gue di Gerindra banyak. Anggota DPR yang kemarin gue pilih ponakannya Rahayu Saraswati Djohadikusumo. Di semua poros politik, termasuk di porosnya Pak Jokowi, gue punya teman di sana juga. Sehingga kalaupun ada yang tersinggung di sana, ada orang yang bilang udah nggak apa-apa itu Panji bercanda doang itu. Jadi direm. Beneran bercanda doang? Tidak ada niat jahat, hanya bercanda saja, hanya komedi. Sehingga nggak pernah ada apa-apa di gue. Beneran, gue nggak menutup-nutupi dan nggak merendahkan downplaying. Emang nggak ada yang ngapa-ngapain ke gue. Dulu katanya pernah ditawarin anggota DPR Mas Panji. Oh iya betul. Kenapa ditolak? Gue nggak suka cara nawarinnya. Gimana emang? Jadi ada satu periode, dan ini anggota DPR pasti tahu ini udah rada lama. Tapi ada satu periode anggota DPR Komisi 10 tuh punya program leadership gitu. Di mana dia bisa ngasih beasiswa, DPR nih, tapi cuma Komisi 10, bisa ngasih beasiswa untuk orang yang dia anggap bisa jadi calon pemimpin masa depan. Komisi 10 itu berarti pendidikan, olahraga, kepemudaan. Gitu ya. Terus si yang ditunjuk boleh nunjuk universitas manapun di dunia. Wow. Iya. Kebanyakan partai besar deh itu nawarin gua sama iming-imingnya, ini udah lama nih, sama iming-imingnya mau kuliah S2 di mana, kemanapun gua kasih, tapi lu mesti afiliasinya ke partai. Itu cara untuk membungkam lo juga nggak sih? Enggak, cara untuk punya kader baru, tapi bahasanya itu kapan lagi kan keluar negeri. Semuanya ngomongnya sama juga. Serius, kapan lagi keluar negeri? Wow. Berjuang dengan usaha gue untuk keluar negeri tanpa harus mengemis beasiswa dari lu pada, dan gue lakukan pada akhirnya. Dan gue nggak suka sama bahasanya orang-orang ini, akhirnya nggak ada yang gue ambil, dan jelek kan maksud gue. Gue kasih lu beasiswa tapi ntar lu jadi kader gue ya, nggak gitu deh kayaknya cara ngumpulin kader. Bikin aja partai lu bagus, orang jadi pengen masuk gitu. Dan akhirnya ketika lo masuk partai ya like it or not lo akan memikirkan diri lo sendiri dan partai lo. Ketum lo, boro-boro diri lo sendiri, pasti ketum lo. Iya, pasti dan nggak akan mikirin kepentingan rakyat. Kalau sekarang lo mikirin kepentingan banyak orang sih. Iya. Oke, ini adalah salah satu joke yang menurut gue ikonik banget dari seorang Panji, dan ini viral banget di Twitter. Polisi kita membunuh, tentara kita berpolitik, presiden kita memaafkan koruptor, wapres kita Gibran. Ini ide ini muncul dari mana dan apa artinya? Gue nggak ngerti, jelasin ke gue. Itu tuh sebenarnya ujung dari sebuah premis. Premisnya itu adalah bahwa sebenar-benarnya kita emang cuma bisa ngandalin diri kita sendiri. Argumennya itu adalah rakyat Indonesia tuh paling sering ngomong gini, kita mah nggak bisa diharapin lah rakyat kita, rakyat kita mah nggak siap, jangan berharap sama rakyat lah gitu. Nah gue tuh nggak terlalu suka sama argumen itu, rakyat kita nggak siap, rakyat kita nggak siap. Ya kita mah berjuang dengan apa yang kita punya, berjuang dengan kondisi kita sekarang. Waktu Bung Karno mau memerdekakan Indonesia, 93% buta huruf. Bung Karno kan nggak bilang, rakyat Indonesia nggak siap merdeka, ntar aja nunggu melek huruf, kan enggak. Kalau Bung Karno ngelihat rakyat Indonesia 93% buta huruf, oh ya udah kalau gitu, berjuangnya lewat orasi. Makanya dia menjadi orator yang luar biasa. Kita juga kayak gitu. Kita nggak bisa atau nggak perlu nunggu semuanya sempurna. Kita berjuang dengan apa yang kita punya karena kita mau berharap sama siapa. Polisi kita membunuh, tentara kita berpolitik, presiden kita mau maafin koruptor, wapres kita Gibran.
Sampai keselak gue. Makanya gesernya ke sana. Itu Wow. premisnya. Ini berarti kayak titik kulminasi udah hopelessness. Iya sama pemerintah, tapi tidak sama kita. Karena gue pengen bilang dari joke tersebut, lu harus percaya bahwa kita tuh punya daya. Kalau lu mengecil-ngecilkan daya kita, mereka yang happy. Padahal kita enggak kok. Kita cukup kuat dayanya. Oke, kita tone down dulu sekarang, santai dulu, ngomongin keluarga di New York sekarang. Baiklah. Lo anak berapa Mas? 2. 2 ya. Pernah gak sih anak lo pengen pulang ke Indonesia? Gue sempat dengar di podcast dia pengen pulang, bahkan spesifik pengen kuliah di Jogja katanya. Betul. Atau sekolah di Jogja. Betul. Tapi terus akhirnya ya udah dia harus menelan pil pahit itu untuk di sana. Malah betah, Ya, malah kerasan. Gimana tuh ceritanya? Anak-anak ini kan terpaksa waktu itu. 2022 tuh terpaksa ikut mau bapaknya. Anak-anak gue, they're the best lah. Mereka nggak pernah protes, nggak pernah komplain dari kecil, nggak pernah tantrum. Tapi tentu mereka kan bingung ya, gue ngapain ya di sini ya? Hidup gue di sono, teman-teman gue di sono, cita-cita gue awalnya di sono. Jadi waktu awal-awal, mungkin setahun pertama, semuanya tuh pada nanya, ini kita berapa lama sih di sini? Berapa lama sih di sini? Kapan sih kita balik? Kapan kita ke Indonesia? Karena yang cewek tuh pengen kuliah di Jogja betul. Pengen kuliah kesenian tepatnya di Jogja. Wow. Tapi lama-lama seperti yang diprediksi banyak orang sebenarnya, ntar juga mereka betah, ntar juga mereka nggak mau balik. Lama-lama mereka sadar bahwa untuk mimpi dan cita-cita mereka sebenarnya New York lebih punya banyak kesempatan untuk mereka. Akhirnya karena yang satu pengen fokus di digital art, yang satu pengen fokus di stage play, ya udah paling benar New York. Yang satu ada Broadway-nya, yang satu industri animasi udah matang, ya udahlah kita pertahankan di situ. Di sini animasinya itu tuh merah putih. Bendera kita hilang. Tapi berarti mereka sekarang udah settle in di sana. Istri Mbak Mila juga udah. Iya. Untuk Mila sebenarnya lebih berat sih. Untuk Mila lebih berat karena dia kayak single parent kan. Sekarang terutama di tahun 2025 tuh jadi kayak single parent sih, gitu. Iya. Lo berapa bulan di Jakarta pulang? Wah, mungkin udah 4 bulanan kali nggak balik-balik ya. Berat untuk Mila karena this isn't what she signed for kasarnya. Gue ketika lu ajak pindah ke New York, gue pikir kita berdua di New York. Ini sekarang lu banyak di Jakarta, gue sendirian. Menjadi single parent aja susah, apalagi di New York. Apalagi untuk Mila gitu ya. Mila itu kan terutama sekarang banyak sakitnya karena dari zaman dia kuliah di Bandung aja dia arthritis. Kalau dingin tuh sendinya sakit. Apalagi di sana. Apalagi di New York. Iya. Terus kemarin dia habis jatuh di tangga, terus punggungnya cedera sehingga mesti terapi. Jadi bayangin udah mah dia sakit-sakitan, dia mesti megang 2 anak di sebuah kota yang ekstrim. Jadi berat untuk Mila dan untuk waktu yang lama dia juga kayak terkungkung dari sosialisasi karena kalau anak-anak mah punya teman karena mereka ke sekolah. Gua mau punya teman karena gua open mic mulu. Milas 2 tahun pertama tuh nggak punya teman, stres lah pasti. Jadi lebih berat untuk Mila sebenarnya. Dia curhat kalau cerita kalau gitu bahwa dia depressed, stres gitu. Lebih tepatnya ngomel bukan curhat. Marah-marah lebih tepatnya. Tapi ya mirip lah. Tapi mencurahkan keresahannya dan stresnya dan depresinya ya. Wow. Bagaimana dengan komunitas Indonesia di sana gitu misalnya? Nah, untungnya sangat lekat. Ya, kapanpun kami bisa merayakan dan melakukan pertemuan sih kami lakukan. Lebaran, ketemu. Sampai rumah gua kami jadi tuan rumah untuk menjamu 4th of July. Wow. Ngapain coba merayakan kemerdekaan Amerika ya, pikir-pikir ya. Tapi ini biar ada alasan aja untuk ngumpul-ngumpul, untuk barbecue dan segala macamnya. Untung banget pada deket, pada saling bantu, pada solid, dan itu juga yang memudahkan sih pada akhirnya. Setengah hidup di Amerika, setengah hidup di Indonesia. Ini keluarga lo ngedukung nggak sih dengan lo gaya hidup atau cara hidup kayak begini bang? Atau drama justru malah di keluarga besar? Sedikit keduanya. Dibilang drama, iya juga karena kami berempat ke psikolog sekarang. Kalian berempat ke psikolog? Iya, untuk masing-masing. Jadi, konsultasi? Iya, anak-anak gue punya psikolog masing-masing, Mila punya psikolog, gue punya psikolog. I see. Karena berat memang kan. Iya, iya. Jadi ada itunya, dramanya juga ada. Tapi dibilang kalau mendukung, 100%. Mila gak pernah. Lama banget tuh di Jakarta, baliklah. Gitu. Ngapain sih lu? Mila gak pernah sama sekali. Anak-anak juga gue gak pernah. Tapi Mila selalu ngingetin, anak-anak gak ngomong, tapi mereka butuh kamu.
Kayak anak gue yang cewek, kalau kangen tuh mugnya pakai mug bapaknya untuk minum, pakai baju bapaknya. Jadi ya terus out of the blue ntar anak gue texting, sharing sesuatu. Jadi ya dukung, mereka tahu bapaknya seperti apa. Gue selalu bilang, maaf ya nak, ayah minggu depan udah mesti ke Indonesia lagi. It's okay, we understand, you have to work. Tapi kan ya akan selalu butuh bapaknya lah, akan selalu butuh bapaknya. And it's tough for me. Gue deket sama anak-anak gue soalnya. Oke. Tapi awalnya nggak pernah kebayang akan berpisah selama ini, Mas Wanji. Orang awalnya, jadi waktu tahun 2022 gue pindah, gue tuh nitipin perusahaan gue ke orang. Orang yang gue percaya. Dan memang gak ada orang lain yang lebih tepat sih. Dan dengan itu gue bilang sama diri gue sendiri, selesai role gue sebagai entrepreneur, mari kerja keras di role gue sebagai entertainer. Ya. Karena dari 2019 sampai 2022 gue jalanin 2 peran kan, sebagai stand up comedian bernama Panji Pragiwaksono, sebagai CEO bernama Panji Pragiwaksono. Terus gue berpikir gue mau jadi entertainer aja lah. Biarin perusahaan gue titipin sama orang, kan anyway suatu hari kan bukan gue juga yang megang. Gue titipin ke orang dan gue fokus di situ bersama dengan anak dan istri. Selama 2 tahun pertama gue di situ terus. 3 ya, 2022, 2023, 2024 gue di sana. Oke. 2024 gue melakukan sesuatu yang gue anggap sebagai pencapaian karir. Gue punya special judulnya 10,000 Hour. Itu special berbahasa Inggris. Gue ke 20 kota dunia. Di Indonesia cuma Bali karena di Bali banyak bulenya, karena targetnya kan orang asing ya. Tapi kemudian perusahaan gue si Comika ini ternyata butuh gue untuk balik. Jadi ketika 2025 Februari gue menjabat kembali sebagai CEO-nya Comika, gue meninggalkan mereka dan empat-empatnya jadi ngejalanin kehidupan yang kami nggak sangka. Kami pikir si Panji bakal ada di New York. Ternyata tahun ini 75%-nya sih, lebih 80%-nya sih di Indonesia. Dan gue balik praktis hanya untuk ulang tahun Dipo, ulang tahun Mila, dan ulang tahun Shira ya benar. Ulang tahun gue pun gue di Jakarta. Dan gue balik di bulan Oktober nih terlama karena Oktober nih gue anggap bulannya keluarga kami, karena selain ada New York Comic Con, sesuatu yang kami selalu kesana karena festif, seru aja. Dan Halloween, anak-anak gue suka banget sama Halloween. It's big in our family. Anak-anak gue suka kalau ada bocah-bocah trick or treating. Dan anak-anak gue juga suka pakai kostum. Gue waktu itu Halloween kemarin gue jadi Spider-Man, nganterin anak gue ke sekolah. Anak gue yang cewek, kan masih SMP waktu itu. Pas nyampe tuh satu sekolah, oh my god, Spider-Man gitu kelihatan. Dia happy banget, Shira happy banget lihat bapak jadi Spider-Man. Jadi buat kami Halloween itu penting. Jadi makanya Oktober gue menghabiskan 3 minggu, mungkin hampir 1 bulan di sana. Tapi sisanya gue di Indonesia. Gue nggak bisa bayangin sih. Gila, lo masih jadi CEO di sini, berkarya di sini, dan lo harus bolak-balik. Ini berasa Jakarta Depok ya bang? Kayak gitu tapi pakai jet lag. Kayak gitu pakai jet lag. Iya. Wow, oke. Ini kita udah ada di segmen-segmen akhir. Gue pengen tanya sekarang jokes-jokes lo yang tadi lo sebutin, yang soal Joe Biden, Donald Trump dan lain sebagainya. Tapi ada nggak jokes yang di sini pecah banget dan di sana ternyata krik-krik? Gue lagi inget-inget. Karena tentu nggak semua joke bahasa Indonesia gue bisa dialih bahasakan ke bahasa Inggris. Gue punya joke pernah gue coba ke bahasa Inggris, ternyata nggak kena, akhirnya gue tinggal. Gue punya joke tentang gaslighting. Oke. Waktu itu gue pernah berantem parah sama Mila. Terus dalam bahasa Indonesia itu joke-nya kurang lebih, gue dan Mila tuh 2 individu yang berbeda. Mila tuh pinter banget, gue goblok, tapi gue sabar, dia enggak. Oke. Jadi anak-anak gue mesti milih mau sama bapaknya atau sama mamahnya. Mau yang goblok atau mau sabar? Iya, kalau sama mamahnya pinter sih, tapi nggak sabaran. Oh iya. Bapaknya sih sabar, tapi tolol. Bagian itu ketika dialih bahasakan ke bahasa Inggris kena. Bahasa Inggris itu, my kids have to choose whether they want to be successful but depressed or be a failure in peace, like me gitu. Jadi
damai sih tapi failure gitu, atau sukses tapi depresi. Nah pas gue coba untuk alih bahasa joke gue yang soal, ada bagian di joke gue yang gue bilang, istri gue tuh saking pinternya, dia kalau debat tuh pakai istilah yang gue nggak tahu apa, terus berantemnya jadi geser. Istri gue bilang, kamu tuh gaslighting Panji. Gue bilang nggak mungkin. Kok nggak mungkin? Kamu tuh gaslighting, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Ya gimana caranya aku jadi sesuatu kalau aku nggak ngerti sesuatu itu apa? Aku bilang, lo nggak paham gaslighting apa? Dia bilang gaslighting Panji, gaslighting. Masa kamu nggak ngerti? Kamu kan anak ITB. Gaslighting. Artinya apa? Ya mana aku tahu Mil. Kalau kamu bilang aku pakai tulang timbrung juga aku nggak ngerti maksudnya apa. Nah itu ketika dialih bahasa ke bahasa Inggris tuh nggak pernah nemu gitu. Gue coba terus. Udahlah kalau gitu. Terus akhirnya gue tinggal. Jadi selain nggak banyak yang gue alih bahasakan, di antara yang gue alih bahasakan itu salah satu yang gue inget nggak kena. Kalau dari kehidupan keras lo di New York, yang lo akhirnya bahasakan ke Indonesia, dan ini jadi salah satu joke andalan, ada nggak, Mas? Ada satu, tapi nggak terlalu kena sih, mungkin karena konteks ya. Jadi gue ada joke, lagi-lagi joke perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat. Joke-nya kurang lebih gini dalam bahasa Inggris. Gue lagi mencoba untuk inget-inget. Relationship wise, Jakarta and New York is pretty much the same. In New York you have sugar daddies. In Indonesia we call it gadun. In New York you have sugar babies. In Indonesia we call it ani-ani. Same relationship, same dynamics. The difference is boob job in New York cost $4,000. In Indonesia it cost $1,000. Wow. So American gadun should move to Indonesia so you can finance 4 ani-ani. Or finance 1 ani-ani, give them 4 pair of boobs. Itu joke-nya kurang lebih. Terus gue mau cerita hal yang sama kan. Gue mau bilang bahwa Indonesia sama Amerika itu sama aja. Kita punya gadun, di sana punya sugar daddy. Kita punya ani-ani, di sana namanya sugar baby. Relationship-nya juga sama. Bedanya operasi toket di sana $4,000, di sini $1,000. Makanya gue pengen ngajak tuh gadun-gadun Amerika Serikat dulu lu pindah ke Indonesia aja. Jadi lu bisa membiayai 4 ani-ani atau ani-aninya 1. Tapi toketnya 4 pasang. Nah itu gak pernah kena tuh kalau di sini, gue juga gak tahu kenapa. Padahal lucu juga sih. Lucu banget. Iya. Gak tahu deh. Nanti mungkin harus gue perbaiki lagi. Iya. Oke. Wow. Jadi perempuan punya 4 pasang tete lucu kan? Wah, Bebek Gombel kalah ya. Iya benar. Biasanya dia di samping ke belakang. Ada 4. Iya, ini 4. Wow. Oke, harusnya lucu sih. Cuman mungkin berarti memang trial and error ya seorang komedian itu ya, Pak. Dan harus meramu benar-benar yang tepat. Oke, kita ada di segmen terakhir sekarang. Rapid fire question. Ini pertanyaan cepat. Jawaban juga cepat. Oke, it's gonna be fun. Kalau lagi stuck bikin materi, biasanya lo ngapain? Tidur. Serius lo? Iya. Terus habis dari tidur blank atau dapat masih nggak kepikiran sih, tapi tidurin aja dah. Tidurin aja. Nggak, karena ide tuh kalau gue percaya, dan gue kuliah seni rupa, jadi gue dikasih kepercayaan dari dulu. Ide tuh nggak bisa lu paksa. I see. Tidur tuh meaning either relain aja, let it come to you later. Ya. Dan mungkin riset otak ya. Ya betul. Kalau harus pilih partner kolaborasi stand up komedi dari tokoh politik, lo mau siapa? Ahok. Lucu tuh orang. Lucu. Pemikirannya lucu, pemikirannya tajam. Tapi yang ada di kepala itu lucu-lucu. Kalau dia ngomong sesuatu tuh, tapi dia tuh nggak bermaksud untuk lucu, tapi lucu aja pemikirannya. Makanya enak tektokan sama Ahok, prediksi gue mah. Oke. Yang lo paling nggak mau? Anies. Kenapa? Serius banget orangnya. Serius banget. Gak bisa bercanda? Bisa. Cuman orangnya tuh jauh banget dari pop culture gitu. Dia tuh nggak tahu apa-apa soal dia. Mungkin karena dosen orangnya gitu ya, enak. dokter. Kalau lu mau jadiin dia sebagai target joke, enak tuh dia. Karena dia seneng. Dia tuh nggak masalah lah dijadiin punchline tuh, dia nggak masalah. Tapi orangnya serius banget, kalau digali tuh susah. Oke. Siapa yang paling pengen lo roasting saat ini, Mas? Prabowo, harus cepet ya. Prabowo. Iya. Kira-kira lo akan roasting gimana tuh? Ngeri-ngeri sedap gak sih tuh? Pasti. Tapi ya namanya juga tantangan kan. Kita mah ambil aja dulu. Oke. Lo udah ngajuin proposalnya? Ragu sih gue. Kayak beliau agak kurang ikrip deh sama gue. Gitu ya. Karena biasanya kan posisi presiden disakralkan. Iya memang, makanya mungkin gak akan terjadi. Mungkin harus nunggu kelak beliau sudah tidak menjabat baru kita tawarkan. Momen yang bikin lo selalu mikir, gue gak boleh nyerah di negeri orang. Anak-anak.
setiap kali ngeliat anak-anak. Sekarang mereka yang pengen, mereka punya cita-cita panjang. Yang cowok udah kuliah bayar dan mahal, makanya saya mesti berjuang. Oke. Apa yang lo pengen sampaikan ke Presiden Prabowo ketika lo ketemu? Pak Prabowo mesti cek ulang siapa-siapa saja orang-orang yang ngasih informasi ke Bapak. Karena dari banyak informasi, izin Pak, dari partai Bapak sendiri yang cerita bahwa Bapak tuh dilindungi dari kebenaran. Oh ya. Iya, jadi nggak semua informasi nyampe ke Bapak. Saya ngerti, saya kan juga mimpin perusahaan. Anak buah saya juga bilang, ada hal-hal yang kita selesaiin sendiri aja dah. Mas Panji nggak usah pusing karena dia mikirin yang lain. Saya ngerti itu. Tapi ada hal-hal yang harusnya Bapak tahu, karena kalau Bapak nggak tahu apa yang Bapak ucapkan, jadi berjarak sekali dengan kebenaran yang rakyat rasakan. Nah, kalau Bapak tidak mendapatkan informasi yang lengkap tentang Indonesia, Bapak kehilangan kesempatan untuk jadi pemimpin yang terbaik untuk Indonesia. Gimana caranya sih kita bisa memimpin sebuah bangsa kalau kita nggak dikasih tahu selengkap-lengkapnya informasi terkait bangsa? Yeah. Masuk akal kan? Masuk I mean akal. no harm. I'm just saying, kalau kami rakyat Indonesia ingin mendapatkan yang terbaik dari Pak Presiden Prabowo harus juga tahu selengkap-lengkapnya informasi tentang Indonesia. Ya. Bahkan ada banyak orang yang secara desperate komen di sosmed, Pak Prabowo main sosmed dong biar tahu realitas sebenarnya rakyat kayak gimana. Terus kata Pak Dasko, jangan nanti nge-tweet mulu. Izin Pak Dasko. Oke. Adidas. Apa yang lo pengen sampaikan ke Wapres Gibran? Damn, susah nih. Sampai balikin topi lo dia. Cepet masalahnya. Ke Wapres Gibran. Ya. Saya cuma bercanda. Serius lo? Enggak, karena bercanda dengan Gini. Ini yang mau gue sampaikan ke Wapres Gibran. Bro, kalau kesel losin aja, nggak usah direm. Losin aja. You know what I'm talking about, you know what I mean. Kalau kesel, losin aja. Kasih tahu aja kenapa gue nggak dikasih tahu pakai kemeja putih, gue jadi pakai batik nih. Kasih tahu dong warna dasinya apa, merah sendiri nih gue. Losin aja bro, jangan diem-diem, marahin aja. orang Solo nggak bisa meledak-meledak bro. Bisa bro, gue punya temen namanya Mustika Kusumaningtyas, ngomel mulu orang Solo. Gue juga orang Solo, gue juga ngomel mulu sih sebenarnya. Jadi bisa ya. Iya, gila nih bahaya banget, bukan bahaya. Ini kalau diklip jadi sih tuh. Oke. Lo tuh kayak gila, kayak robot bro. Lo kayak nggak punya udel, nggak ada rasa capek. Habis mensrea, lo mau bentar lagi bikin Adili Idola. Apaan pula itu barang? Adili Idola ini apa ini? Gue tuh waktu itu nonton The Roast of Tom Brady di Netflix. Terus gue ingat, gue berpikir harusnya kayak gini acara roasting tuh. Indonesia tuh sangat familiar dengan roasting. Tapi kualitas kita punya Kiki. betul, dia seneng roasting. Tapi gue lagi ngomongin soal acara roasting yang proper gitu. Oh. Adili Idola tuh celebrity roast dengan objek Fedi Nuril. Pertama ini projectnya. Iya. Historinya juga menarik karena dia yang WhatsApp gue. Ji, lu tahu acara roasting yang kayak di Netflix gitu gak? Tahu. Mau dong gue di roasting. Dia menawarkan diri. Why? Kita mengerti karena kan citra dia selalu menempel kepada pria-pria muslim taat. Dia itu kan tiap kali bikin film di luar Genre itu. Di luar genre itu kan nggak hit mulu. Jadi mungkin dia juga emang pengen revamp his brand gitu kurang lebihnya. Terus waktu gue ngomong gitu, gue bilang kebetulan gue lagi kepikiran untuk bikin kayak gini. Nah jadi Adili Idola tuh celebrity roast, tapi bukan cuma stand up comedian. Ada di sini ada aktornya, gue sebutnya ya. Aktornya tuh Nirina Zubir. Nirina pernah jadi karakter istri kan. Jadi kan yang paling khas dari Fedi Nuril kan istrinya banyak. Salah satu yang pernah jadi istrinya Fedi Nuril tuh Nirina. Oke. Nirina juga sangat familiar dengan stand up karena pernah jadi juri stand up comedy Indonesia Kompas TV waktu itu. Jadi bayangin ada sebuah acara di mana ada Fedi Nuril, ada gua sebagai host dan sejumlah roster.
rosternya itu ada banyak, ada Abdur, Ate, Nuri Zafira, ada banyak lah pokoknya. Dani Beler. Dani Beler kan. Ada banyak. Nah, roasting yang benar di event-event seperti yang kita suka lihat di Amerika Serikat, ketika seseorang roasting, yang di roasting itu bukan cuma video realnya. Yang roasting juga bisa di roast, yang ngeroster bisa di roasting. Misalkan gue Panji. Ya, hari ini kita akan ngerosting Ferry Nuril. Selain saya yang ngerosting juga ada Abdur Arsyad. Nih Abdur Arsyad nih kerjanya mabok mulu. Nah, jadi sebenarnya mereka juga bisa di-hire. Bisa silang-silang ya. Betul, jadi lebih seru. Dan di akhir Ferry Nuril yang akan stand up ngerosting kami semua. Oh gitu. Treatmentnya aja seru banget. Iya, Jadi iya, iya. untuk pembeli Diamond dan Platinum mereka dapat red carpet experience. Wow. Ketika mereka datang, mereka akan lewat red carpet, terus dengan backdrop ala-ala premier film. Terus ada fotografer, seperti Oh jadi kayak seleb beneran di red dan mereka carpet. bisa download fotonya belakangan. Sehingga ketika mereka upload ke story, orang bakal nanya, lu ke premier film apa? Padahal acara stand up. Tapi kan seru kan? Iya. Untuk pencitraan di IG sih berhasil ya, kan? lumayan ya. Gue bilang sama mereka yang Diamond sama Platinum gue encourage untuk dress up lah, karena lu akan yang Karpet lain kan merah. yang gold silver nggak dapat, tapi yang Diamond Platinum tuh dapat red carpet experience. Mereka dress up, mereka red carpet, mereka ada backdrop Adil idolanya di foto-foto, nanti filenya mereka bisa Ini download. kapan sih Adil Idola? Tanggal 8 November di The November. Casablanca Hall di Kokas. Oh, Dan ada banyak fitur-fitur lain untuk yang beli Diamond bisa meet and greet, gitu-gitulah pokoknya, dapat poster bertanda tangan orang-orang. harganya berapa kalau Diamond? Gue lupa lagi. Kalau nggak salah Diamond tuh 1,2, Platinum gue lupa sih lebih tepatnya. Iya, Tapi yang iya, pasti informasinya ada di Instagram Adili Idola, lu cek aja. Instagram @adiliidola, semua informasi ada di situ. Dan ya hajar aja tiketnya secepatnya. Ini akan seru banget karena nggak cuma stand up comedy tapi juga roasting itu ya. Dan yang Iya. di roasting ada yang lagi rame juga kemarin di Busan. Asli. Ya kan? Di Busan. Itu orang sebenarnya Apa yang terjadi? banget dicela-cela loh. Iya ya. Ya dia ngapain di Busan kayak gitu? Kenapa film lu gitu semua? Enak loh. Kenapa dia bacot banget di Twitter? Enak sebenarnya nyela-nyela Fedi. Tapi jangan salah, aktor-aktor zaman dulu yang laga biasanya mereka selalu pakai eyeliner, cuman yang nggak memang sampai Iya. ngeblok gitu ya, tapi pakai eyeliner biar lebih belok gitu loh matanya. Ya kalau dia mah cari gara-gara kalau kata gue. Gagal sengaja Cari ya. gara-gara lu sebenarnya. Dan di Twitter, di X juga cari gara-gara terus kayaknya. Iya. Terus ada satu balasan dia lucu banget. Apa sih pokoknya dia dicela-cela. Terus balasannya adalah, kamu iri ya karena aku tidak bisa secantik kamu. Brengsek banget tuh orang. Tapi itu akan jadi malam yang seru sih. Selain kita bisa ngerosting dia bakal stand up dan ngerosting yang lain. Itu kan juga kita nggak pernah lihat kan. Iya. Serangan balik. Nina gitu Zubir juga kan seru. Jadi ya nggak salah. 8 November di The Hall Casablanca. Oke. Sekarang giliran gue jualan. Tadi lo jualan, sekarang giliran gue jualan. Oke. Room for improvement. Ya. Menurut lo, room for improvement apa yang ada di diri lo Mas Panji yang masih pengen lo kejar? Sebelum gue jawab, gue mau ngomong ini hampir gue lupa. Room for improvement. Room for improvement is such a great YouTube title. Oke. Such a great title. Waktu gue lihat, bagus. Semoga lu men-treat ini sebagai IP dan bukan hanya sebagai konten. Because it is one of the best YouTube program name I've ever seen. Room for improvement. Amin. Itu satu. Yang kedua, room for improvementnya. For yourself. Berat nih. Ya soalnya banyak yang mesti diperbaiki dari diri gue sendiri. Gue mau milih satu nih, susah bener. Gue mau ngasih sesuatu yang belum pernah gue buka nih. Karena Asik. gue rasa, ya mumpung ditanya ya ngapain ya. Di tempat lain gak ditanya juga. Kayaknya room for improvement terbesar gue adalah gue harus jadi individu yang lebih worthy of love. Kenapa harus worthy of love? Selama ini apa yang terjadi? I don't think I'm worthy of love the way Karena kadang gue ngelihat kelakuan gue sendiri terus menilai diri gue sendiri, mencoba untuk mengevaluasi diri gue sendiri. Gue kadang suka mikir, lu tuh nggak layak dapat kasih sayang kalau dari kelakuan lu mah. Kalau kelakuan lu kayak gini mah siapa yang mau sayang sama lu, siapa yang mau cinta sama lu? Who wants to invest their love and affection to you if this is the kind of person you are gitu. Tapi pada saat yang bersamaan gue berpikir, gue tapi nggak mau juga sih
hidup tanpa cinta gitu. Tapi you get what you deserve, you reap what you sow. Lu menuai apa yang lu tanam. I just have to be a better person aja, so that I can be worthy of love. So if I have to improve myself, I need to be a better person. Yeah. Because I don't think I'm worthy of love now. Psikolog gue nggak suka kalau gue ngomong kayak gini, karena lu tuh terlalu sering nyalahin diri lu sendiri, tuh signs of depression kata dia. You have to stop blaming yourself for this and that gitu. Dan susah buat gue karena akarnya tuh karena rasa tanggung jawab. Gue tuh punya rasa tanggung jawab yang tinggi untuk apapun yang terjadi tuh gue tuh merasa ini tuh tanggung jawab gue. Tapi ternyata ujung-ujungnya tuh jadi menyalahkan ketika sesuatu tidak berjalan dengan baik gitu. Self blaming ya. Iya, dan ketika gue self blaming quite violent sih. Itulah kenapa kalau gue nggak suka sih kalau gue lagi, maaf ya Zoya, kalau gue lagi kayak gini, tapi ya gue harus lebih baik lagi lah jadi orang gitu. Oke. Apa yang pengen lo sampein ke diri lo 10 tahun dari sekarang, bro? 2035 itu 65. 66. Hah? Usia lo akan 66? 56, sorry. 56. Bisa ngitung gue. 56. Kalau gue hari ini bener ngejalanin hidup gue, maka lu harusnya udah jauh lebih sehat, jauh lebih berhasil memajukan industri stand up comedy Indonesia, jauh lebih berhasil dalam mengejar karir lu di New York. Semoga lu udah berhenti menyalahkan diri lu sendiri, bukan hanya karena lu tahu itu salah, tapi karena apa yang ingin lu capai udah tercapai dan lu udah living your dream. Itu aja. Terakhir, saran buat anak muda Indonesia yang pengen berjuang babat alas di luar negeri. 3 pelajaran yang mereka harus tahu, bro. Biar mereka nggak kejeblos, nggak harus babak belur. Kayak lo ya akan eventually babak belur juga sih. Cuman at least landingnya lebih smooth gitu buat mereka. Gue dengar kutipan ini dari seorang stage play actor. Ini untuk poin pertama. Pelan-pelan adalah cara tercepat untuk sampai ke tujuan. Wow. Jangan buru-buru. Kalau kata bokap gue tuh, cepat boleh, buru-buru jangan. Oke. Karena bedanya cepat dan buru-buru adalah nggak berhati-hati. I see. Pelan-pelan adalah cara tercepat untuk sampai ke tujuan. Jadi ingat bahwa lu punya waktu. Itu satu. Kedua, mimpi aja nggak cukup. Ganti mimpi dengan misi. Bermimpi ke Amerika itu membuat lu nggak detail dalam mencoba untuk mempersiapkan diri lu. Gue pengen ke Amerika Serikat nih. Make it your mission. Kalau misi itu kan beda kan. Gue mesti siapin apa, gue mesti riset apa dan segala macam. Dari mimpi ke misi akan membantu lu untuk bisa lebih realistis. Gue ngomong gini karena banyak banget orang yang di Amerika Serikat, Bang Panji, saya ke Amerika Serikat gara-gara ngeliat Mas Panji. Kata gue, aduh gue nyesel banget ini kalau misalnya tiba-tiba jadi orang miskin dan jadi drug user gara-gara gue yang bersalah ini. Mas Panji, saya setiap kali nonton vlog Mas Panji jadi pengen pindah ke New York. Saya cita-cita mau pindah ke New York tahun depan. Ntar dulu, banyak nabung, gila dah lo. Ganti mimpi jadi misi. Ya, ganti mimpi jadi misi. Yang ketiga, selalu jadikan kebahagiaan sebagai motivasi utama. Kebahagiaan lu, bukan kebahagiaan orang. Kita tuh terlalu sering berpikir bahwa kayaknya gue bahagia deh kalau orang bahagia. Kayak gue bahagia kalau nyokap gue bahagia. Kayak gue bahagia kalau temen gue bahagia, pasangan gue bahagia. Tapi lu mesti jadiin motivasi utama kebahagiaan lu sendiri. Karena lu tuh ibarat supir yang niatnya mau menghantarkan orang menuju kebahagiaannya, tapi lu sedih sendiri. Nyetirnya berantakan, lu nya nggak sehat, ngantuk-ngantukan, kecelakaan nanti kendaraan lu juga. Jadi nggak egois kok, nggak egois untuk memikirkan kebahagiaan diri sendiri. Terutama kalau keinginan terbesar lu adalah membahagiakan orang. Nggak egois. Kalau lu bahagia baru lu bisa bikin bahagia orang.
Lu nggak bisa ngasih sesuatu yang lu nggak punya. Punya dulu bahagia, baru kasih ke orang lain. Mantap. Panji Pragiwaksono, thank you so much for coming bro. Not bad at all. I'll see you in the next video. Bye bye.